Oke, kembali lagi di part kedua, part terakhir dari soal osilasi kecil di sekitar titik keseimbangan dengan soal dari David Morin ya. Kita akan selesaikan soalnya. Kita sudah sampai di tahap mendapatkan nilai sudut keseimbangan stabil dan mencari nilai kelajuan sudut kritis. Kelajuan sudut kritis ini maksudnya kelajuan sudut dari cincinnya yang diputar, bukan kelajuan partikelnya. Partikelnya itu dia tetap diam dan dia berputar bersama dengan cincin. Tapi dia diam terhadap pusat massa cincin, itu awalnya. Nah, setelah diberi gangguan, maka nanti manik-manik itu akan berosilasi di sekitar titik keseimbangannya di cincin itu, selama cincin itu juga berputar. Nah, itu yang dimaksud frekuensi osilasi sudut kecilnya. Bukan nilai frekuensi putaran cincinnya, bukan. Omega yang itu tidak berlaku. Kita harus butuh omega yang baru. Nah, nanti di sini kita simbolkan omega besar. Karena yang mau kita hitung frekuensi sudut osilasinya bukan frekuensi sudut osilasi ketika cincin berputar dan manik-manik itu diam. Tidak. Namun yang kita mau adalah frekuensi sudut osilasi kecil dari manik-manik ketika diberi gangguan kecil sambil cincinnya berputar dengan kelajuan sudut omega kecil yang konstan itu. Jadi dari persamaan 11 kita akan peroleh frekuensi sudut osilasi kecil dari manik jika kita beri gangguan sedikit di sekitar titik keseimbangannya adalah kita nyatakan dalam bentuk omega besar, yaitu omega besar sama dengan omega kali akar dari 1 min cos kuadrat theta 0. Karena kan sesuai bentuknya tadi ya kan ya. Jadi nanti solusinya itu adalah omega sama dengan ya gitulah. Nanti kita akan peroleh omega kecilnya itu. Coba teman-teman bisa baca lagi di materi kelas 10 mengenai persamaan gerak harmonik sederhana. Nah, kita tahu persamaan 6 sudah menyatakan nilai cos theta 0, sehingga substitusi persamaan 6 ke 12 kita akan dapatkan bahwa frekuensi sudut osilasi manik di sekitar titik keseimbangannya setelah diberi simpangan kecil berupa sudut delta kecil itu, ketika cincinnya diputar dengan kelajuan sudut konstan omega kecil, kita akan peroleh nilai omega besarnya adalah seperti ini. Ya, ini dia persamaan akhirnya. Nah, kemudian untuk tambahan kita mau tahu nih, nilai omega besar itu lebih besar dari omega kecil atau lebih kecil dari omega kecil. Nah, kita tinjau saja. Ini bisa dilihat saja langsung. Kan agar nilai omega besar itu ada atau dia betul-betul berosilasi, maka hasil ini harus positif ya kan? Nggak boleh negatif gitu. Maka agar ini positif, berarti nilai yang ada di dalam akar ini harus positif juga. Nah, biar dia positif juga, kan ini kan 1 dikurang. Kalau nilainya lebih besar dari 1, maka kan negatif dong. Ya kan? Maka otomatis di dalam akar ini, yang G kuadrat per omega kecil pangkat 4 R kuadrat, itu nilainya harus lebih kecil dari 1. Nah, dengan demikian, nanti kan hasilnya pasti akan dalam bentuk pecahan ini, akarnya. Nah, dari situ kita akan peroleh bahwa ternyata omega besar ini ternyata bukan jauh lebih kecil, tapi lebih kecil dari kelajuan sudut putar dari cincinnya. Nah, begitu cara menyimpulkannya. Cukup dengan melihat saja, itu sudah kelihatan sebenarnya. Oke, jadi sekian saja untuk pembahasan soal mengenai osilasi kecil di sekitar sudut posisi keseimbangan. Saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat bermanfaat bagi teman-teman bagi yang ingin ikut KSN bidang fisika. Jadi for your information, buku Introduction to Classical Mechanics dari David Morin ini sangat recommended guys. Jadi kalau kalian mau ikut KSN fisika atau hanya sekedar ingin mendalami fisika, ya saya sarankan banget baca buku ini. Kalau teman-teman mau dapat bukunya, teman-teman bisa kontak langsung di email kami di immanuelas787@gmail.com. Bilang aja, Kak, minta bukunya dong, atau DM saja saya, nanti saya kasih linknya. Oke? Jadi demikian dulu pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.